Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini. Pada muqaddimah pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa sanad Al-Quran yang saat ini beredar banyak di tengah kaum muslimin, terutama yang di Indonesia, termasuk juga yang dicetak oleh pemerintah Saudi dan beredar di berbagai macam penjuru dunia, kebanyakan berasal dari riwayat Hafiz dari Asim bin Abi Najud, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, atau dari Zir bin Hubaish, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan agar mengambil Al-Quran dari 4 sahabat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudzul Qur'ana min arba'atin." Khudzul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dari 4 sahabat. Min Ibni Mas'udin wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad ibn Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ambillah Quran dari 4 sahabat, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Salim, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kenapa Nabi SAW menyebutkan 4 sahabat ini? Sementara di kalangan 4 sahabat ini tidak ada di sana Khulafaur Rasyidin, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, dan tidak ada Ali. Padahal mereka punya peran yang besar dalam perjuangan Islam. Tapi kenapa justru yang disebutkan adalah sahabat yang lain? An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, sababuhu anna haula'i aktsaru dabtan li alfadhihi wa atqanu li adaihi. Di antara sebabnya adalah karena 4 sahabat ini adalah sahabat yang ketika membaca Quran itu paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maksudnya adalah tajwidnya paling sempurna, tahsinnya paling sempurna, aktsaru dhabtan li alfadhihi. Wa in kana ghairuhum afqaha fi ma'anihi minhum. Meskipun bisa jadi ada sahabat yang lain, yaitu sahabat-sahabat yang lebih senior dibandingkan mereka, lebih paham tentang maknanya dibandingkan mereka. Ini kemungkinan yang pertama. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW, berdasarkan kemungkinan ini, dulu di zaman Nabi SAW, konsentrasi terhadap ilmu tertentu itu sudah terjadi. Sehingga ada sahabat yang lebih berkonsentrasi dalam masalah ilmu tajwid, ilmu qiraah, cara membaca yang benar, cara melafadzkan yang benar. Ada juga sahabat yang lebih konsentrasi pada bidang yang lain, misalnya bidang tafsir. Di sini beliau tidak menyebutkan Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas termasuk tokoh tafsir. Bahkan beliau dikenal dengan turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Sehingga sahabat ini lebih membidangi dari masalah bagaimana dhabt cara membacanya, meskipun ada sahabat yang lain yang lebih paham tentang masalah tafsirnya. Dan kita bisa lihat seperti di zaman sekarang, suasana seperti itu umum di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang dia ahli qiraah, tapi mungkin dalam masalah tafsir dia tidak seunggul ulama yang lain. Sebaliknya ada ulama yang dia ahli dalam masalah tafsir, tapi dalam masalah qiraah dia tidak lebih unggul dibandingkan ulama yang lain. Seperti yang kita tahu,
para mufassir di zaman belakangan seperti Imam As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, mereka ini bukan imam-imam masjid yang kemudian membacakan Al-Quran atau yang menjadi imam di Masjid Nabawi atau imam di Masjidil Haram, tapi mereka adalah para ahli tafsir. Kemudian kemungkinan yang kedua, kata An-Nawawi, au li anna haula'il arba'ata tafarraghu li akhdhihi minhu sallallahu alaihi wasallam musyafahatan. Atau karena 4 orang ini adalah orang yang menyediakan waktu khusus untuk menerima cara membaca Quran, untuk belajar cara membaca Quran secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhum iqtasaru ala akhdhi ba'dihim min ba'din. Sementara sahabat yang lain, mereka hanya mengandalkan dengan mengambil dari sahabat yang lainnya, dengan mengambil dari sahabat, tidak mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang kedua. Sehingga 4 sahabat ini, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abu Hudzaifah, mereka secara khusus belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara membaca Quran musyafahatan, tentang bagaimana talaki dalam membaca Al-Quran. Nah, sahabat yang lain kebanyakan ngambil dari mereka ini. Au li anna haula'i tafarraghu li ay ya'khudha anhum au annahu sallallahu alaihi wasallam arada al-i'lama bima yakunu ba'da wafatihi min taqaddumi haula'il arba'ati wa tamakkunihim. Atau kemungkinan yang ketiga adalah beliau ingin menyampaikan bahwa setelah wafatnya beliau, hendaknya 4 orang ini lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Wa annahum aq'adu min ghairihim fi dzalika falyu'khad anhum. Atau karena mereka adalah orang yang lebih banyak serius membidangi masalah itu, sehingga silahkan yang lain mengambil dari mereka. Baik, ada banyak kemungkinan kenapa Nabi SAW menyebutkan 4 sahabat ini. Tapi wa ala kullin, semua sahabat adalah manusia-manusia yang mereka guru umat dalam masalah membaca Al-Quran dan dalam masalah tafsir. Namun sekali lagi, dalam masalah ilmu itu ada bidangnya masing-masing. Yang ini menunjukkan bahwasanya ilmu Islam itu sangat luas. Ilmu Islam sangat luas. Dan luasnya ilmu Islam menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai semuanya, tapi dia bisa membidangi salah satu, sementara yang lain dia hanya memiliki bagian wajibnya saja, atau dia tidak membidangi masalah yang lain tapi dia memilikinya. Dan persis sebagaimana di zaman sekarang, ada sebagian ustadz yang dia lebih fokus tentang masalah qiraah, sehingga karya-karyanya, buku-bukunya banyak diarahkan ke bagaimana menulis buku tentang tajwid, tentang bagaimana cara membaca Quran, tentang qiraah dan seterusnya. Ada juga sebagian ustadz yang lebih fokus dalam masalah akidah, sehingga karya-karyanya lebih banyak dalam masalah akidah. Ada juga sebagian yang lebih fokus dalam masalah fikih, ada yang lebih fokus masalah fikih muamalah saja, dan aneka perhatian yang lainnya. Dan itu tidak disalahkan. Dulu Nabi SAW menyebut bahasanya wa afraduhum, yang paling paham tentang ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Sahabat Nabi SAW yang paling paham masalah ilmu faraid, Zaid bin Thabit. Yang paling tahu tentang halal haram, Mu'ad bin Jabal. Sehingga masing-masing ada bidangnya sendiri-sendiri. Bahkan ini kemudian berkembang, dan sampai sekarang di sebuah kampus yang itu fokus belajar masalah agama sudah ada penjurusannya. Ada fakultas hadis, ada fakultas ilmu Quran, ada fakultas ilmu syariah yang di bawahnya adalah fikih dan usul fikih, ada fakultas bahasa, ada fakultas akidah dan adab, dan aneka fakultas yang lainnya, yang itu kemudian mengerucut menjadi satu bagian kecil-kecil.
Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak bisa menguasai seluruh ilmu Islam, minimal jangan sampai tinggalkan salah satu yang menjadi pemicu bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam arti begini, ada banyak ilmu, ada banyak cabang ilmu. Kadang di antara kita ada yang lebih suka ilmu Quran, maka dekati terus ilmu Quran dan jadikan itu sebagai sarana Anda untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang senang ilmu fikih, dekati terus ilmu fikih dan jadikan itu sebagai sarana Anda untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah. Ada yang senang ilmu hadis, dekati ilmu hadis terus, sehingga itu menjadikan kita senang kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk juga akidah. Namun tidak boleh meninggalkan ilmu wajib, karena di masing-masing cabang ini ada bagian ilmu wajib. Di akidah ada ilmu wajib yang harus kita ketahui. Dalam masalah fikih juga ada ilmu wajib yang perlu kita ketahui. Dalam masalah Quran juga ada ilmu wajib yang perlu kita ketahui. Sehingga kita fokus di salah satu, tapi sementara ilmu wajibnya di bidang yang lain tidak kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para ulama menyebutkan dari sekian banyak sahabat itu, yang masyhur dalam masalah tafsir ada 3. Meskipun yang lain memiliki tafsir, tapi yang paling masyhur adalah 3. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ibnu Mas'ud, yang ketiga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itulah 3 sahabat ini tafsirnya sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir beliau kebanyakan tafsir-tafsir yang merujuk kepada perkataan para sahabat kembali kepada 3 orang ini. Dan para ulama mengatakan bahwa tafsirnya para sahabat itu peluang benarnya lebih besar dibandingkan tafsir generasi setelahnya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la raiba anna aqwalas sahabati fit tafsiri aswabu min aqwali man ba'dahum. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna tafsirahum fi hukmil marfu'. Kita sangat yakin bahwasanya keterangan sahabat dalam masalah tafsir itu lebih kuat, lebih benar dibandingkan keterangan ulama generasi setelahnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya tafsirnya para sahabat itu statusnya sebagaimana tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hukmil marfu'. Sehingga di samping Khulafaur Rasyidin yang mereka punya keunggulan dalam masalah tafsir, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga sahabat yang lainnya adalah Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dan di antara sebab kenapa Abdullah bin Abbas adalah orang yang lebih dominan dalam masalah tafsir atau banyak menjadi rujukan dalam masalah tafsir, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya dalam masalah agama dan ajarkanlah at-ta'wil, maksudnya adalah at-tafsir. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab, sehingga Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah tafsir. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga ini semakin membuat kita cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita berutang budi kepada mereka disebabkan karena jasa mereka menyebarkan ilmu bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Silahkan, dengan siapa, di mana? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya bisa diperkeras, Pak. Silahkan, Pak. Ya, Ustaz, Anda ingin bertanya, Kak? Silahkan. Berkaitan dengan soal pembelian emas. Berkaitan dengan? Pembelian emas.
pembelian emas. Silakan, Pak. Ya. Ini anak ada sedikit kasus juga sih saat ini. Rencananya anak mau beli ini. Misalnya anak mau membeli emas dengan gram tertentu nih, Pak. Jadi anak datang ke toko emas, lalu anak melakukan transaksi, tetapi transaksinya ini melalui debit seperti itu, Pak. Pakai kartu debit nih. Seperti apa? Baik. Satu lagi saya boleh, Pak? Emasnya ada di tempat, Pak? Halo? Emasnya apakah ada di tempat? Kalau emasnya ada di tempat, Pak. Baik, berarti ketika Bapak menggesek kartu debit, emasnya sudah ada di tempat ya? Ya, ada di tempat. Baik. Tapi kayak anak itu masih ragu karena ada jeda waktu untuk melakukan transaksinya itu, Pak. Baik. Nah, satu lagi, Pak. Selanjutnya, yang kedua. Masih juga mengenai pembelian emas juga. Tapi ini registrasinya, misalkan anak membeli emas, misalkan ke Antam, biasanya anak, kemudian anak mendapatkan semacam nomor urut untuk pembelian. Nomor urut pembelian, bukan serial number ya? Mendapatkan nomor urut pembelian, kemudian anak dipanggil dan kemudian langsung membayar. Nah, ketika sudah membayar itu disuruh menunggu dulu, saat sesuai dengan nomor urut untuk pengambilan emas, kemudian baru dipanggil mengambil emas. Nah, untuk sistem seperti itu seperti apa, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Nafas itu aja, Ustaz. Nah. Ya, aja dulu. Jazakumullah khairan. Baik. Saat ini Masya Allah banyak kaum muslimin yang sedang rame-rame investasi ke emas karena kelihatannya harga emas cenderung naik. Namun kita sampaikan jangan sampai ini menjadi target terbesar kita dalam masalah dunia. Anda mau untung maupun tidak ketika Anda menyimpan emas, itu sepeser pun tidak akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya rezeki kita. Dalam arti misalnya Anda pernah investasi, saya sudah beli kemarin waktu harga emas 800, sekarang jadi 1 juta, Alhamdulillah naik. Jangan menganggap bahasanya dengan cara itu berarti Anda telah dapat rezeki banyak dan seterusnya. Karena emas itu pada hakikatnya adalah alat tukar dan bukan dijadikan sebagai komoditas hakikatnya. Meskipun saat ini emas sudah pada posisi sebagai komoditas dan bukan alat tukar. Kita lebih mementingkan untuk bisnis yang sifatnya real. Real dalam arti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, termasuk juga papan tempat tinggal. Tayyib. Selanjutnya mengenai posisi tata cara jual beli emas seperti yang tadi Anda ceritakan. Anda datang ke toko emas, emasnya ada di tempat, Anda sudah milih misalnya emas batangan. Emas itu harganya 5 juta. Kemudian Anda transfer, tapi transfernya atau Anda bayar tapi bayarnya bukan pakai uang tunai, namun menggunakan kartu debit. Boleh atau tidak? Selama Anda masih di satu majelis, boleh. Selama Anda masih di satu majelis dan emasnya ada, hukumnya boleh. Sehingga begitu Anda bayarkan, berarti ini tunai dan tunai. Uangnya tunai dengan cara Anda transfer melalui EDC, dan emasnya tunai karena ada di tempat. Karena itulah untuk jenis yang pertama tidak ada masalah. Penundaan yang dimaksud di situ adalah ketika terjadi perpisahan. Penundaan yang dimaksud di situ ketika terjadi perpisahan. Dan dalam hal ini tidak terjadi perpisahan, Anda dan penjual emas sama-sama ada di tempat, Anda ada di tempat, penjual emas juga ada di tempat, dan Anda ketika transfer bersamaan dengan itu emasnya ada di tempat. Kemudian yang kedua, untuk kasus membeli emas di Antam, di mana Anda mendapatkan nomor urutan. Tadi saya tanyakan ini nomor urut ataukah serial number emas, dan Anda sampaikan itu adalah nomor urut transaksi. Anda bayar dulu, lalu dikasih nomor urut, yang ini nanti adalah untuk pengambilan emas. Kemudian Anda mengambil atau dipanggil di ruang yang lain untuk mengambil emas. Dohirnya wallahu alam,
Berarti di situ ada ada putus hubungan antara penjual dan pembeli karena Anda sudah pindah tempat, bayarnya di tempat A, ngambilnya di tempat B, meskipun dia satu gedung. Wallahu a'lam, yang saya pahami bisa jadi ini termasuk di antara bentuk penundaan. Dan ini seperti yang diisyaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang beliau datang di kerumunan beberapa sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan, "May yastarifud darahim." Siapa yang mau menukarkan peraknya? Ini saya punya emas, saya mau tukar dengan perak. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu ada di tempat itu, beliau berada di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau menyuruh budaknya untuk mengambil dirham di rumah. Akhirnya Thalhah minta kepada orang ini, "Coba kamu tunjukkan mana emasmu. Mana emasmu? Sini saya bawa, sebentar lagi budak saya akan datang." Apa jawab Umar? "Kalla, tidak boleh yang kayak gini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi ha'an, adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha' wa ha'." Emas dengan emas itu riba, kecuali ha' wa ha'. Ha' wa ha' itu dari tangan ke tangan. Kemudian Umar meminta, "Kamu kembalikan dulu emas itu, atau kamu tunggu budakmu datang." Sehingga ini dalil, sekalipun masa jedahnya hanya sebatas mengambil emas di rumah, kemudian nanti balik lalu diserahkan, ini dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena harus dari tangan ke tangan. Praktek yang benar itu seperti di toko emas, begitu Anda transfer uang dari tangan, emas ada di tempat, sehingga dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan dari Untung di Sleman, Ustaz. Bolehkah membayar zakat fitrah pakai masker? Bolehkah membayar zakat fitrah pakai masker? Baik. Ada dua kemungkinan makna pertanyaan ini ya. Makna yang pertama adalah, bolehkah membayar zakat fitrah tapi diserahkan dalam bentuk masker? Karena mungkin fakir miskin zaman sekarang butuh masker, mau beli masker nggak sanggup dia. Satu box masker itu harganya 100.000 ada? Mungkin sekitar 100.000 ya. Kemarin bahkan sempat sampai 200-300.000. Maka mereka merasa, saya lebih butuh masker, kasih masker. Satu box masker 100.000. 100.000 kalau beras 10 kilo. Karena per kilo 10.000. Seperti ini jelas tidak boleh. Karena masker bukan bahan makanan pokok, dan zakat fitrah itu harus diwujudkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Ya, meskipun ulama beda pendapat, bolehkah bayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Bolehkah bayar zakat fitrah dengan menggunakan emas atau uang? Ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang benar, dan ini pendapat jumhur ulama, hukumnya dilarang. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah, bolehkah bayar zakat fitrah pakai masker? Maksudnya ketika menyerahkan menggunakan masker. Jawabannya sah-sah saja. Anda mau pakai masker, mau pakai helm, mau bawa payung, silahkan. Pakai APD pun boleh. Cuman ya nanti mungkin malu di hadapan penerima, ini ngapain menyerahkan zakat fitrah pakai APD ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Silakan. Tanya tentang hukum meminjamkan akun driver online. Meminjamkan akun driver online. Ya, sebetulnya dulu udah daftar cuma setahun itu nggak pakai. Kalau dulu ada temen dia tidak ada pekerjaan, terus akun anak dipinjam gitu. Secara aturan dalam aplikasi itu boleh atau tidak, Pak? Aplikasi setelah kemarin anak cek di kode etiknya driver online tersebut ada catatan meminjamkan, dilarang meminjamkan ataupun melakukan penjual beli akun. Baik. Gitu, Pak.
Juga Pak? Sekarang kondisinya karena tidak pernah dipakai selama 90 hari, akunnya itu diblokir. Kemarin teman Ana datang untuk mungkin minta dibantu diaktifkan kembali. Nah, untuk Ana gimana Ustaz? Saran biar apakah dilanjut atau bagaimana? Baik. Cukup Bapak? Wajazakumullah khairan. Bolehkah meminjamkan akun driver online? Dan tadi sudah sampaikan bahwa di aturan yang berlaku di situ ada larangan, dilarang meminjamkan atau menjual akun. Dan ketika Anda mendaftar, tentu saja klausul-klausul itu diajukan sebagai syarat oleh pihak aplikasi, kemudian Anda setuju. Karena kalau tidak diklik setuju, Anda tidak bisa next, tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Anda centang setuju, kemudian next. Setuju itu sama dengan tanda tangan. Setuju di sini sama dengan tanda tangan. Sehingga begitu Anda klik centang, saya nggak tanda tangan kok, saya cuma centang saja. Ya sama saja. Karena kalau tanda tangan di online kan susah. Tapi diwakili oleh centang. Centang sama dengan setuju. Setuju, next. Sampai akhirnya Anda berhasil terregistrasi sebagai driver online di aplikasi tersebut. Karena itu ketika Anda pinjamkan berarti ini melanggar kesepakatan. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang dia buat selama kesepakatan itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, masalah kondisi Anda yang disuspend disebabkan karena Anda selama sekian bulan tidak aktif, yaitu juga kembali kepada kesepakatan. Sehingga kalau di situ ada aturan, jika dalam waktu sekian Anda tidak aktif, maka pihak aplikasi berhak untuk mensuspend, itu hak mereka. Karena itu pilihannya, jika memang Anda sudah tidak ingin lagi menjadi driver ojol atau driver online, Anda lepaskan saja. Dan selanjutnya untuk teman Anda jangan dikasih pinjam ini, jangan juga dijual ke mereka. Tapi untuk teman Anda, ya Anda bisa arahkan ke pekerjaan yang lain atau mendaftar menjadi driver online. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan berikutnya. Dari sahabat Sabda TV, Ummu Zafran di Balikpapan. Bolehkah berzakat mal dari atasan ke bawahan, di mana bawahan kedudukannya pegawai tidak tetap, karena gajinya juga tidak besar? Bagaimana Ustadz? Dan bolehkah zakat mal tidak berupa uang? Zakat mal dari atasan ke bawahan, maksudnya adalah ke karyawan. Tapi ini kemungkinan sama-sama karyawan. Ini karyawan atasan, karyawan bawahan. Jawabannya boleh, karena bawahan itu bukan orang yang wajib Anda nafkahi. Dan kaidahnya zakat mal atau zakat fitrah boleh diberikan kepada orang miskin siapapun dengan ketentuan dia muslim dan orang yang tidak wajib kita nafkahi. Kalau dia adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi, seperti anak atau orang tua yang nggak mampu, atau kakek, orang tua ke atas, atau anak ke bawah, cucu dan seterusnya, maka zakat mal tidak boleh diserahkan kepada mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah zakat mal diserahkan dalam bentuk selain uang? Jawabannya tidak boleh. Zakat mal harus diserahkan dalam bentuk mal. Nah, ini kita merasa terheran begini ya. Untuk zakat fitri, zakat fitrah, orang banyak yang menyerahkan dalam bentuk uang. Zakat mal orang menyerahkan dalam bentuk sembako. Ini kenapa kok disilang-silang kayak gini? Kenapa yang zakat mal malah dikasihkan dalam bentuk sembako, yang zakat fitrah diserahkan dalam bentuk uang? Coba biarkan saja sebagaimana aturan yang ada. Zakat fitrah diserahkan dalam bentuk sembako, yaitu beras, bahan makanan pokok. Sedangkan zakat mal ya diserahkan dalam bentuk mal, yaitu uang. Zakat mal boleh diserahkan dalam bentuk 3 hal. Emas, sehingga Anda motong emas Anda kasihkan sebagai zakat mal, atau dikasihkan dalam bentuk perak. Kalau Anda punya perak yang dizakati perak, atau dikasihkan dalam bentuk uang.
Dan yang paling mudah tentu saja adalah uang. Wallahu a'lam. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dari Frisa di Bekasi, mau tanya tentang kalau kita membaca Al-Quran ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang surga dan neraka kan disyariatkan untuk berdoa. Kalau nggak paham bahasa Arab tuh caranya gimana ya Ustaz? Terus tolong dikasih tahu lafaz doanya. Baik, cukup Ibu. Terus ini terkait doa memakai baju itu dipakainya apa dibacainnya kapan ya Ustaz? Pas mau pakai atau pas kita udah selesai pakai baju? Kemudian tentang keutamaan doa itu yang benar itu menghapuskan dosa yang lalu atau dosa yang lalu dan yang akan datang Ustaz? Baik. Sama satu lagi tentang doa kalau melihat orang lain tertimpa musibah. Saya ngafalinya kok agak beda dikit sama yang sering dibaca Ustaz Ami ya. Apa ada 2 redaksi ya Ustaz? Baik. Yang alhamdulillah afani mimak talaka bihi wa fadulani ala kasirin miman khalaqat tafdila itu salah nggak Ustaz? Baik, betul kayaknya. Coba diulang. Oh, ya. Alhamdulillahillazi afani mimak talaka bihi wa fadulani ala kasirin miman khalaqat tafdila. Baik. Cukup Ibu? Ya Ustaz. Ya syukur khair. Jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Baik, untuk yang pertama, berdoa ketika kita sedang membaca Al-Quran. Misalnya ketemu ayat yang isinya membahas surga, ketemu ayat yang isinya membahas neraka, lalu kita berdoa pada waktu melewati ayat surga, kita minta surga. Atau pada waktu melewati ayat tentang neraka, kita berlindung dari neraka. Kalau nggak paham bahasa Arab gimana? Boleh saja menggunakan bahasa masing-masing. Kecuali jika ini kita baca dalam sholat. Maka tentu saja di saat kita sedang misalnya sedekap, kemudian membaca tentang surga, ya Allah aku minta surga dalam sholat, ya jangan dilakukan. Tapi kalau di luar sholat, maka Anda bisa berdoa dengan bahasa yang Anda pahami. Karena doa itu beda dengan dzikir. Kalau dzikir, dia harus sesuai dengan teks yang diajarkan. Tapi kalau doa, dia boleh dengan menggunakan bahasa apapun. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah, sampaikan bahasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang sedang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Dan bentuk ijabah Allah adalah merespon doa seorang hamba. Dan Allah Ta'ala paham semua bahasa hambanya. Maka Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun. Tapi kalau mau menggunakan bahasa Arab, bisa dengan kalimat yang ringkas. Ketika melewati ayat surga, Anda bisa baca Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika melewati ayat tentang neraka, Anda bisa berdoa seperti di doa sapu jagat, Allahumma qina adzabannar. Allahumma qina wa qina adzabannar. Wa-nya Anda ganti Allahumma qina adzabannar. Atau a'udzubillahi minan nar juga bisa. Kemudian yang kedua, untuk doa ketika pakai baju. Apakah dibaca ketika sedang memakai atau setelah memakai? Kami tidak mendapatkan keterangan yang khusus dalam masalah ini. Namun Nabi SAW mengatakan, idza at'amallahu abda ta'aman, atau idza albasallahu al-abda libasan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah memberikan makan kepada seorang hamba, lalu dia membaca doa. Apabila Allah memberikan pakaian seorang hamba, lalu dia membaca doa. Sehingga doa ketika memakai baju di sini, zahirnya bisa dibaca ketika proses memakai, bisa juga dibaca setelah memakai. Dan tinggal selanjutnya Anda posisikan atau melihat situasi. Kalau Anda pakai baju di dalam kamar mandi, berarti sebaiknya doanya dibaca setelah keluar. Dan jika Anda memakai baju di luar kamar mandi, Anda bisa baca ketika sedang memakai baju. Walhamdulillah, dalam hal ini ada kelonggaran. Kemudian untuk doa ketika ada musibah, yang benar redaksinya gimana? Yang benar redaksinya
Jadi kalau paham terjemahannya, insya Allah apa yang tadi Anda baca, dan barangkali dulu Anda sudah pernah mendengar pada pertemuan sebelumnya, saya pernah membaca doa itu, tidak ada bedanya. Bisa dengan kalimat, kalau melihat kejadian orang yang sedang dapat musibah, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Kalimat mimma btalakallahu bihi, segala puji bagi Zat yang telah menjagaku sehingga tidak terkena musibah yang Allah berikan kepadamu. Ya, pakai mu ya. Berarti di hadapan kita ada orang yang terkena musibah. Atau yang kedua, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu Allahu bihi. Segala puji bagi Zat yang telah melindungiku sehingga aku tidak terkena musibah yang Allah berikan kepadanya. Ada nggak yang beda dari sisi substansi? Tidak ada. Redaksinya hanya beda dari sisi pengubahan kata ganti. Dan baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya diperbolehkan. Karena intinya adalah substansi dari doa itu bersyukur kepada Allah karena kita telah dilindungi dari musibah yang dialami oleh orang lain. Wallahu alam. Tayyib. Silahkan. Dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bapak Pardi di Klaten. Bolehkah uang infak masjid dan zakat mal dipinjamkan kepada jamaah? Bolehkah uang infak masjid dan zakat mal dipinjamkan ke jamaah? Infak masjid tidak boleh dipinjamkan ke jamaah. Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa dana yang disetorkan oleh jamaah itu digunakan sebagaimana peruntukannya. Dan untuk bisa mengetahui peruntukannya dikembalikan kepada niat orang yang menyerahkannya. Karena itulah ketika kotak infak dipasang di depan masjid, ada orang memasukkan uang di situ, niatnya apa? Ini adalah infak dari saya untuk operasional masjid, dan diutangkan ke jamaah bukan termasuk bagian dari operasional masjid. Kecuali kalau takmir menyediakan kotak infak yang lain. Misalnya, ini kotak infak masjid. Yang kedua, kotak infak kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga orang tahu pada waktu dia naruh uang di kotak infak yang kedua, niatnya tahu ini dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kotak infak yang kedua ini boleh Anda gunakan untuk santunan anak yatim, santunan para janda, atau termasuk dipinjamkan kepada para jamaah. Wallahu alam. Nah, zakat mal bolehkah diutangkan ke masyarakat? Pada asalnya tidak boleh. Karena zakat mal itu bukan milik takmir, bukan milik amil, bukan milik badan pengelola zakat, tapi dia milik mustahik. Sehingga badan dan lembaga ini hanya menyalurkan, bukan mengembangkan atau menggunakan. Dan ketika diutangkan berarti dia sudah masuk dalam kategori menggunakan. Karena itu sebaiknya jangan dilakukan, ya. Kecuali kalau misalnya Anda buka donasi yang sifatnya umum. Donasi umum kan berarti tidak harus zakat, maka boleh diutangkan atau yang lainnya. Seperti lembaga yang kami miliki, Yayasan Amal Abadi Indonesia, kita buka donasi umum, kita juga buka zakat. Nah, untuk zakat tidak kita utangkan, tapi untuk donasi umum kita bisa utangkan ke yang lain dan nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang kita miliki. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo? Halo Pak, silakan Pak. Ya, Ustaz ini mau nanya. Dan kita ini punya usaha, terus kita itu menjual barang, ada yang asli, ada yang palsu, tapi mereknya sama. Apakah kita dalam transaksi menjual itu harus kita jelaskan dulu, oh ini kualitasnya begini, mereknya sama, tapi ini yang KW begitu. Terus seumpama kita tidak menjelaskan sebelumnya, apa hasilnya itu termasuk hasil yang mungkin yang subhat atau yang haram. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua,
kalau kita seumpama di luar negeri, terus kita bisa kunjung untuk bekerja, apa itu hasilnya kerja itu termasuk hasil kerja yang mungkin tidak bagus lah atau gimana? Bisa diulang Pak? Atau itu Anda di luar negeri? Termasuk pajak, apakah kita harus taat untuk membayar visa tersebut? Terus satu lagi, terus kalau kita masuk pasar atau masuk fasilitas umum kan disuruh baca doa itu la ilaha illallah wa la syarikalah lalu walal hamdu bahwa ayyulanya biyadil khair wa la kulli syai'in qadir. Terus apakah kita pas lihat marketplace di HP apakah harus membaca doa seperti itu? Itu saja Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda menjual barang yang dia tidak asli, barang yang palsu, apakah perlu menjelaskan? Jawabannya jelas, harus dijelaskan. Dan menutupi aib ketika berdagang itu termasuk bentuk penipuan. Nabi SAW pernah satu ketika datang ke pasar, lalu ada orang yang menjual gandum dalam bentuk gundukan. Dulu kan tidak timbangan seperti kita ya, tapi dulu digunduk. Dalam bentuk gundukan, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam gundukan itu. Ternyata di dalamnya basah. Lalu beliau bertanya, "Ya fulan mahada." "Wahai fulan, kenapa ini kok basah?" Jawab penjual, "Asobat husama ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, dia kena hujan." "Ya Rasulullah, kena hujan." Akhirnya Nabi SAW sebaiknya dilepas saja clip on-nya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kau tidak taruh di permukaan sehingga bisa dilihat banyak orang?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ini menunjukkan bahasanya diam saja tidak menceritakan aib barang itu termasuk perbuatan menipu. Sehingga kalau Bapak tahu ini barangnya KW atau barangnya bekas atau di situ ada cacat, tapi diam saja, yang penting kan fungsinya jalan dengan baik. Tidak boleh ya, harus diceritakan karena dari sisi harga itu berbeda. Yang kedua, pertanyaan yang kedua saya tadi nggak jelas ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya jawab. Pertanyaan yang kedua atau yang ketiga adalah doa masuk pasar. Apakah juga disyariatkan ketika kita melihat marketplace? Jawabannya wallahu alam, kayaknya tidak masuk dalam masalah ini. Karena ilah kenapa kita disyariatkan untuk membaca doa ketika masuk pasar adalah agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala di saat kerumunan orang, lupa kepada Allah. Sementara orang melihat marketplace itu bisa di masjid, kanan kirinya penuh dengan orang baca Quran. Orang lihat marketplace juga bisa ketika sambil kajian. Anda nonton di TV sedang online, HP-nya marketplace juga bisa. Berarti tidak masuk dalam kategori seperti alasan kita di awal. Disyariatkan untuk membaca doa itu adalah agar kita ingat Allah Ta'ala pada saat kita berada di kerumunan manusia yang lupa kepada Allah. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat satu telepon lagi. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Pak Ustadz ingin bertanya mengenai dilarang membaca Al-Quran di dalam sholat gitu, Pak Ustadz. Semisal kita dalam sujud berdoa Robbana atina fid dunya seperti itu, atau enggak Robbana zolamna, kaidah yang tepat tuh gimana Pak Ustadz? Apakah dibolehkan atau enggak? Kemudian Pak Ustadz, saya yang bertanya, dia mengatakan bahwa berdoa dalam bahasa Indonesia nggak boleh dalam sujud. Yang rajih yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada larangan untuk berdoa atau untuk membaca Quran ketika sujud. Larangan membaca Quran ketika sujud. Bagaimana kalau kita berdoa namun doanya berasal dari Quran? Ini dulu sudah pernah kita sampaikan ya di beberapa pertemuan yang lalu. Ada jamaah yang bertanya seperti ini dan kesimpulannya bahasanya berdoa ketika sujud dengan teks doa yang disebutkan dalam Al-Quran hukumnya dibagi menjadi dua.
Jika niatnya untuk membaca Quran, tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk berdoa, hukumnya boleh. Dan banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama seperti ini kembali kepada niat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa inna likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Maka ketika dia sujud dan niatnya untuk berdoa dengan mengambil dari Quran, maka status bacaan Al-Quran yang dia baca ketika sujud adalah doa dan bukan tilawatul Quran. Kemudian yang kedua tentang doa menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang sholat, itu boleh ataukah tidak? Ulama beda pendapat dalam masalah ini, dan sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan tapi dibatin, dan sebagian membolehkan secara mutlak, sehingga boleh membaca doa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih mendekati, sehingga tidak masalah ketika orang sujud dia membaca doa dengan menggunakan bahasa masing-masing, karena doa itu kaidahnya lebih longgar dibandingkan dzikir, sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Untuk dzikir, jadi ada 3 bacaan ya yang disyariatkan: membaca Quran, membaca dzikir, berdoa. Membaca Quran, dzikir, berdoa. Yang paling ketat aturannya baca Quran. Dibalik-balik tidak boleh, dan hanya bisa bahasa Arab sebagaimana teks yang ada. Dibalik tidak boleh. Misalnya Anda baca Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh, karena urutannya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau dzikir harus bahasa Arab tapi lebih longgar, sehingga orang boleh dzikir Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sudah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ini putus sebentar Pak ya. Nanti pertanyaan Bapak saya catat. Oh iya Pak, oke. Silahkan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan novel di Balikpapan. Silakan Pak. Iya, pertanyaannya, saya punya harta. Harta saya ini sudah mencapai, kalau mencapai nisabnya emas itu belum cukup. Tapi kalau mau mencapai nisabnya perak itu sudah masuk. Itu gimana ya Ustaz ya? Baik. Cukup Bapak? Mana? Cukup? Cukup itu aja Ustaz. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Qadarullah tadi terputus sejenak. Kita kembali lanjutkan menjawab pertanyaan tentang wajibnya mengikuti BPJS ketenagakerjaan ketika mendaftar kerja. Sebagian ulama membolehkan BPJS seperti pendapat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah, dan sebagian yang lain melarang BPJS, sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Namun terlepas dari boleh dan tidaknya BPJS, andaikan Anda menganggap BPJS itu bermasalah, maka ini masuk dalam kategori seperti ini. Ada akad yang halal, akad yang mubah, kemudian dalam akad mubah itu ada klausul akad bermasalah. Para ulama mengatakan adanya akad bermasalah ini tidak menyebabkan akad yang mubah jadi bermasalah. Sehingga misalnya BPJS ini adalah mengandung gharar. Kemudian Anda ikut atau daftar di sebuah instansi. Daftar ini hukumnya halal, mubah. Anda mubah untuk mencari pekerjaan.
Namun kemudian di situ ada syarat harus ada gorornya. Nah, syarat goror ini kan sifatnya mengikuti. Dan goror yang sifatnya tabi, yang sifatnya mengikuti, itu tidak diperhitungkan. Karena dia bukan tujuan utama. Sebagai contoh, ketika orang beli tiket pesawat, kereta api, dan moda transportasi umum yang lainnya, di situ dipersyaratkan harus ada asuransi. Tapi asuransi itu sebagai tabi. Dalam arti andai atau ketika orang itu naik pesawat dan beli tiket, sama sekali tujuannya bukan untuk mendapatkan premi asuransi, sama sekali bukan tujuannya agar dia bisa ikut asuransinya, tapi tujuannya adalah agar dia bisa berangkat ke tujuan sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Maka insya Allah Anda tetap boleh bekerja di sana, sekalipun di situ ada persyaratan harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, mengenai hukum umroh kemudian umroh lagi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, sudah umroh lagi, ataukah biaya umroh itu diberikan kepada orang lain agar dia bisa umroh? Diberikan kepada orang lain yang belum pernah umroh agar dia bisa umroh. Wallahu alam, saya tidak tahu mana yang lebih afdal. Tapi secara umum, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah ngasih kelebihan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena itu jika ada orang yang dia berkemampuan untuk melakukan ibadah, maka sah saja dia ngulang ibadah itu lagi, sementara orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sama halnya seperti ini. Anda bayar zakat, tahun depan Anda harus bayar lagi. Mana yang lebih afdal? Anda berikan harta Anda 1 nisab kepada saudara Anda atau teman Anda yang dia tidak punya harta 1 nisab, agar dia bisa bayar zakat. Ataukah Anda bayar sendiri, sehingga nanti Anda bayarkan tiap tahun, Anda bayarkan lagi tiap tahun. Ataukah untuk tahun ini saya tidak mau jadi muzaki, biar saya kasihkan saja kepada saudara saya, ini harta saya kasihkan ke kamu, dan nanti tolong kamu bayar zakatnya, karena harta ini sudah 1 nisab. Tentu saja yang benar adalah yang pertama, Anda bayarkan lagi, dan tidak perlu diserahkan kepada saudara agar nanti dia yang menjadi muzaki lalu dia yang bayarkan zakatnya. Maka tidak masalah jika Anda sudah umroh, ngulang umroh lagi, meskipun tetangga Anda belum umroh. Tapi kalau Anda kasihkan dana umroh itu kepada tetangga lalu dia berangkat, insya Allah Anda juga mendapatkan pahala umroh sebagaimana yang dia lakukan, karena Anda menjadi penyebab dia melakukan ibadah. Wallahu a'lam. Kemudian saat putus tadi ada pertanyaan melalui telepon dari Balikpapan. Beliau memiliki uang yang jika dikonversi ke emas belum nisab, tapi kalau dikonversi ke perak sudah nisab, wajib zakat atau tidak? Ulama beda pendapat untuk nisab uang itu mengikuti emas atau perak. Sebagian ada yang mengatakan mengikuti emas, sebagian mengatakan mengikuti perak, dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah mengikuti emas. Tapi kalau Anda mau mengikuti pendapat Lajnah Daimah yang dia menjadikan nisabnya itu kepada objek yang paling murah, mana yang lebih murah antara emas dan perak? Jika yang lebih murah perak, maka ikuti perak. Nah, ketika diikutkan dengan perak, berarti Anda sudah nisab dan Anda wajib membayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Surabaya Mengaji. Saya Lulu dari Depok. Mau tanya Ustadz, nenek saya seorang janda anak 2. Kebetulan tinggal di rumah saya bersama keluarga ibu saya. Apa boleh nenek saya menerima zakat fitri dari beberapa keluarga saya dan tetangga sekitar? Dan apa boleh zakat fitri yang diterima nenek saya makan juga bersama dengan keluarga saya? Nenek
Janda anak 2, berarti termasuk ibunya juga anaknya ya. Jika nenek tidak mampu dan ikut tinggal bersama ibu Anda, yang ibu Anda adalah orang yang mampu, maka posisi nenek dinafkahi oleh ibu. Dan selanjutnya nenek tidak dihitung sebagai orang yang miskin, yang berhak untuk mendapatkan zakat, karena nenek dalam hal ini adalah mengikuti ibu. Karena manusia itu ada yang dia posisinya sebagai tabi, sebagai pengikut. Wattabi'u tabi', kaidahnya yang namanya pengikut maka dia digabungkan dengan pokoknya. Namanya turunan itu digabungkan dengan pokok. Kita waktu kecil, anak usia 5 tahun, bahkan bayi, miskin semua itu. Kenapa? Mereka nggak bisa kerja. Ada 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan sebelum lulus SD, itu miskin semua. Bapaknya gajinya 50 juta per bulan. Anaknya 5, yang paling gede kelas 5 SD, adiknya kelas 4, kelas 3, sampai TK. Anaknya ini miskin semua, karena mereka belum bisa kerja. Tapi bapaknya gajinya 50 juta, tinggalnya di Klaten. Artinya kebutuhannya murah. Terus gimana anak-anak ini boleh nggak menerima zakat? Nggak boleh. Demikian pula orang tua yang ikut bapak ini, neneknya, kemudian bapaknya, orang tuanya, dan seterusnya, mereka statusnya mengikuti bapak ini. Sehingga ketika bapak ini berkecukupan, maka posisi nenek atau orang tua yang tinggal bersamanya diikutkan dengan dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu lagi dari pemirsa Paliko TV di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada orang yang sebenarnya tidak begitu paham tentang agama, tapi di desa itu dianggap paham agama, dan di desa itu diminta untuk mengajari ngaji untuk anak-anak, gimana Ustadz? Apa yang dilakukan dengan hal tersebut, dan apa hukumnya bila tetap mengajari ngaji sesuai kemampuannya? Terima kasih Ustadz. Baik, jika Anda memang punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, atau orang ini punya kemampuan mengajarkan Quran, maka dia wajib mengajarkan sesuai kemampuannya. Tapi untuk masalah yang lain, misalnya dia nggak paham fikih, dia nggak paham tentang masalah detail pembahasan tauhid, maka kalau dia diminta untuk menyampaikan itu, ya mungkin dia bisa pamit, mohon maaf saya belum bisa menyampaikan, tapi diarahkan. Nanti kita bisa ngundang Ustadz A atau Ustadz B untuk menyampaikan kajian masalah tauhid atau masalah fikih di sini, sehingga semuanya tetap tersampaikan, tapi tidak harus melalui dai ini. Namun ilmu yang mampu dia sampaikan harus dia sampaikan, karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang kita ketahui, terutama ilmu yang wajib untuk kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan yang terakhir melalui telepon. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aldo di Depok. Dijauhkan dari televisi Bapak. Saya Ustaz. Halo. Silakan. Ustaz gini, jadi kita di perusahaan ada semacam kelas tahsin gitu Ustaz. Ya. Kelas tahsin, jadi ada 5 kelas, mengundang guru tahsin, berarti ada 5 guru gitu Ustaz ya. Untuk kafalah atau honor dari gurunya ini sebagian besar atau sekitar 80% dari budget perusahaan, kemudian 20% dari infak dari para peserta tahsin. Satu kelas tahsin itu sekitar 10 orang Ustaz. Nah, ketika Ramadan ini, kami yang masing-masing kelas ini ada inisiatif untuk mengumpulkan uang untuk memberikan semacam THR untuk untuk guru-guru kami itu Ustaz. Mereka bukan karyawan perusahaan Pak ya? Gimana Ustaz? Mereka bukan karyawan perusahaan. Mereka itu gurunya Ustaz maksudnya? Ya. Gurunya dari luar. Kita undang dari luar Ustaz. Baik, cukup Bapak. Kemudian apakah halal itu untuk guru tersebut kalau kita mengumpulkan uang terus diberikan ke mereka? Baik.
Yang kedua Ustaz, yang kedua itu larangan untuk bercampur suami istri itu apakah berlaku untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk kondisi seperti sekarang ini Ustaz? Baik, cukup Bapak. Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakallahu Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas tahsin dan gurunya adalah orang luar, dalam arti bukan karyawan perusahaan. Bolehkah para karyawan perusahaan mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada mereka? Jawabannya boleh, karena ini bukan termasuk sogok, sehingga ini sifatnya murni hadiah atau santunan. Kemudian yang kedua, mengenai larangan campur suami istri, itu hanya berlaku ketika orang sedang iktikaf. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Jangan kumpul ketika sedang iktikaf di masjid. Ada 3 kalimat di situ ya. Jangan kumpul ketika sedang iktikaf di masjid. Berarti boleh nggak kumpul di masjid tidak dalam kondisi iktikaf? Nggak boleh. Orang campur ya, hubungan suami istri di masjid meskipun tidak dalam kondisi iktikaf nggak boleh. Bolehkah dia campur ketika sedang iktikaf meskipun tidak di masjid? Jawabannya juga nggak boleh. Andaikan iktikaf boleh tidak di masjid. Nah, untuk kasus ini kenapa Allah mengatakan jangan mengumpuli istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid? Karena bagian dari larangan iktikaf adalah campur. Dalam arti begini, ini penjelasan Syekhul Islam. Ada orang sedang iktikaf di masjid, lalu dia punya hajat, buang air atau mau mandi. Di masjid nggak ada tempat mandi, nggak ada toilet, adanya tempat wudhu saja. Lalu orang ini pulang ke rumah dia ke toilet, malam hari misalnya. Boleh nggak ketika itu karena sudah sekalian mampir rumah, campur dulu terus balik ke masjid? Jawabannya nggak boleh. Kata Syekhul Islam, di saat dia mau buang hajat lalu keluar masjid, itu tidak memutus iktikafnya. Tidak memutus iktikafnya. Sehingga ketika dia keluar kemudian buang hajat, dia masih dalam kondisi iktikaf. Dia masih dalam kondisi iktikaf. Nah, dalam posisi ini dia nggak boleh campur. Begitu selesai buang hajat, jangan kemudian istirahat tapi langsung balik ke masjid. Itulah kenapa Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sehingga sedangkan keterangan masjid itu muta'alliqun bil i'tikaf. Itu kaitannya dengan kegiatan i'tikafnya, bukan campurnya. Karena ini jadi syarat bahwa i'tikaf hanya bisa dilakukan di masjid. Kalau i'tikaf dilakukan di selain masjid, jumhur ulama mengatakan tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga Allah taala memberikan kita kekuatan untuk bisa rajin beribadah sehingga bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.